Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? Bagaimana? Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya, Abah? Alhamdulillah dapat doanya dulur akeh. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat bagus. Selamat datang, selamat kembali di tanah air. Silakan, silakan. Dengan siapa? Nurholis. Oh, Ustaz Nurholis. Nggih. Numpan tanya-tanya sama Abah Jatmika ini. Monggo, silakan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Monggo, bagus. Nggih, alhamdulillah. Kapan datang dari Makkah, Abah? Itu hari Selasa. Selasa kita asar sore. Silakan jangan duduk. Iya. Enggak apa-apa. Bagus kalau ada gini lagi. Iya. Selasa sudah sore, sudah asar, sampai di rumah bagus ya. Perjalanan dari Makkah ke Surabaya berapa jam? Saya dari Makkah ke Surabaya sekitar 9 jam, 10 jaman loh gitu ya. 9 jam, 10 jam. Lama itu nunggu koper itu loh, koper di Juanda itu. Selama di Mekah sana berapa hari? Sejak tanggal 14 Mei sampai dengan 23 Juni lumayan itu udah 40 hari 40 hari lebih. Abah Jatmika kok naik ke Tanah Suci plus ya? Saya pakai furoda. Iya. Sama istri? Tidak, sendirian. Oh, sendiri. Ya. Bisa enggak diceritakan pengalaman selama di Tanah Suci Mekah? Iya. Jadi pertama itu kan ke Madinah dulu. Iya. Di Madinah kami 9 hari. Alhamdulillah bagus di Madinah itu. Hotel saya di Taiba Suite, namanya Taiba Suite itu saya turun lift langsung halaman Nabawi, sehingga alhamdulillah sangat bersyukur sekali bahwa bisa sholat dekat ya? Itu ya arba'innya semuanya lengkap, alhamdulillah. Saya pernah banyak cerita sama teman-teman. Saya pernah ketika di Mina itu, karena saya harus nginap di Mina 2 hari. Jadi itu karena juga saya dititipi oleh travel orang tua yang sakit-sakitan begitu Pak Agus. Akhirnya saya membadali jumroh beberapa orang. Lalu karena payah ya, karena lelah itu, saya berniat untuk tidak sholat malam. Iya. Saya niati sholat malam dan HP saya ini sudah saya alarm. Iya. Biasanya memang begitu, setiap jam 2 saya dibangunkan HP agar Sholat tahajud. Nah, karena pada waktu itu sangat payah badan saya karena bolak-balik dari hotel ke Jamarot untuk lempar jumroh dan membadali beberapa orang yang saya sebut tadi. Badan menjadi ragam. Nah, anehnya Mas Agus, anehnya itu di sana ditidur banyak orang di pelataran yang cukup luas itu. Semua orang datang ke sana untuk lempar jumroh di waktu yang bagus, di waktu yang afdol gitu ya. Menunggu waktu itu, saya kok tahu-tahu malam itu dibangunkan anak kecil yang tidak tahu dari mana arahnya. Saya tidur, akhirnya ini apa? Digaruk-garuk. Iya, digaruk-garuk ini apa? Kaki saya. Iya. Anaknya kecil, hitam, anak-anak. Pokoknya usia di bawah 4 tahun kayaknya, jadi bawah 4 tahun. Akhirnya ya sholat tahajud. Nah, mungkin itu bagi saya kok aneh bagi saya. Jadi anak kecil ini mendatangi Abah ini menggaruk-garuk kaki untuk membangunkan sholat tahajud. Saya nggak tahu maksudnya, yang penting digaruk-garuk. Akhirnya aku punya perasaan mungkin suruh surat malam kali ya. Iya, karena alarm yang tadi itu. Jadi kan tidak pedulikan karena faktor itu capek, lelah. Karena capek. Gitu. Akhirnya diingatkan sama anak kecil itu. Lagi, gitu tidur lagi kok. Tahu-tahu ada anak kecil yang garuk-garuk kaki saya. Akhirnya apa bangun sholat. Iya, akhirnya sholat. Oh iya. Ya percuma, daripada sudah bangun nggak sholat ya rugi. Kalau sudah di sana itu perasaan mengingat dunia, bahkan kadang
anak istri tak lupakan. Lupakan kan lupa untuk sementara saja menurut saya. Iya. Toh pedoman saya saat kapanpun juga kita harus meninggalkan semuanya. Ya, jadi latihan lah gitu. Latihan, tidak mengingat dunia, tidak mengingat sanak saudara, tidak mengingat ini. Ya inginnya saya itu ya mengingat Allah, semuanya yang akan kita lakukan ini kalau nggak ada ridho Allah rasanya mubazir katanya. Jadi semuanya kegiatan dan apa yang kita lakukan mudah-mudahan Allah ridho, mudah-mudahan Allah berkenan. Amin. Jadi memang orang yang melaksanakan ibadah haji di Mekah itu fokusnya hanya untuk ibadah. Iya. Pak ya. Terus gini Pak, selama 40 hari lebih di Mekah sana, jenengan kan pernah kirim video ke saya. Iya. Terkait masalah Pak Pakem itu yang warga Dari Pati ya, kau Jawa Tengah ya. Itu kisahnya kok bisa ketemu jenengan, gimana ceritanya itu? Nah itu kan tergolong usia sudah lanjut ya Pak Pakem itu. Nah saya kelihatannya saya dipandang lebih sehat dari mereka, sehingga saya juga berkeinginan untuk membantu teman-teman yang sudah tua itu, sehingga beda disatukan kamar. Jadi yang paling muda itu saya. Jadi ya selain itu sudah usia 60 ada 4 orang yang apa namanya yang saya ikuti agar ibadahnya bisa lebih baik gitu, termasuk tawaf begitu. Kami harus membantu mereka yang tua-tua itu. Itu di dalam video yang jenengan kirim ke saya itu, kalau Pak Pakem ini kerjanya tani, iya, terus jual rokok batangan dan jual kayu bakar. Iya. Dari uang penjualan rokok dan kayu bakar itu 10.000, 20.000 per hari itu ditabung ya. Iya, ditabung. Itu kalau menurut pengakuan dari Pak Pakem, nabungnya itu berapa lama, Bah? Kalau yang untuk uang untuk haji yang ini itu katanya sejak kecil. Sejak kecil sudah nabung, ketika dia kerja di orang lain gitu itu nabung. Jadi memang ulet menabung ya. Nah, yang untuk umroh yang 2 kali itu hasil panenan di kebun dan penjualan kayu yang ada di kebun-kebun itu kan ada ditanami pohon-pohon apa gitu, ditebang dan dijual. Ya Pak Pakem kan sudah 2 kali umroh dan 1 kali haji ya. Terus gini, Pak, pesan-pesan bagi warga khususnya yang ada di Kabupaten Jombang yang belum melaksanakan ibadah haji, apa pesan-pesannya? Iya, saya cukup terkesan pesannya Mbah Pakem itu ya. Walaupun uang sedikit-sedikit dikumpulkan, kalau dari hasil yang barokah, insya Allah jadinya juga jadi barokah. Ya, yang penting uang itu bukan hasil yang aneh-aneh gitu. Jadi uang itu ternyata juga bisa mencukupi walaupun penghasilannya kecil. Jadi pesan kita buat teman-teman, ayo saya sendiri ya berpesan kepada sendiri dan teman-teman. Marilah kita kalau memang ada niatan untuk bisa ziarah Mekah dan Wadah, yuk kita nabung ya sedikit-sedikit, pokoknya konsisten, sedikit-sedikit dari uang yang halal, uang yang bagus. Insya Allah Allah akan mengabulkan semuanya. Amin. Ya. Yang penting niat dan nabungnya itu tadi dari uang yang baik. Pokoknya gitu aja. Itu dari Mbah Pakem. Kalau dari saya ya saya berdoa mudah-mudahan teman-teman semuanya yang hadir di sini dan teman-teman utamanya yang ada di Jombang, ya monggo kita bangkitkan, kita motivasi untuk, karena rukun Islam kelima ini adalah hal yang memang harus dilakukan untuk teman-teman yang sudah punya sangu ya. Monggo untuk bisa diniatkan sungguh-sungguh untuk bisa ibadah haji, paling tidak bisa umroh, itu bagus. Menurut saya seperti itu. Terus gini, Bah, setelah kepulangannya jenengan dari Arab Saudi ke rumah sini, ya, perasaan yang dibawa setelah dan sebelum ke Tanah Suci Makkah, gimana perasaannya, Bah? Ini bagus. Saya itu biasanya orang paling saya itu suka
orang tantangan dari kecil itu suka tantangan, tapi anehnya Pak Gus, anehnya itu sifat lemes itu menjadi jadi di hati. Contohnya saja saya ketika geser di Mekah, melihat kubah hijau makam Rasulullah itu, kok tahu-tahu air mata ini keluar dengan sendirinya, ya Allah. Terus ketika kami pamitan tawaf wada, pamitan untuk pulang ke Indonesia, itu rasanya yang awalnya kepengen rindu ke rumah segera pulang, itu ada perasaan kepengen netap lagi di sana seperti itu lah. Sehingga sampai saat ini bayangan-bayangan Makkah, Madinah, bayangan di depan Ka'bah, bayangan ketika ziarah ke makam Rasulullah, ke Abu Bakar, ke Umar bin Khattab, itu rasanya kayak kepengen loncat lagi ke sana gitu rasanya. Andekan dekat itu harus loncat lagi ke sana gitu. Itu perasaan yang saya punya Pak Gus. Alhamdulillah. Jadi memang suasana di Makkah dengan di Indonesia ini sangat jauh beda ya. Iya. Di sana itu nuansa sudah baik otak dan jiwa ini sudah diwarnai takluk kepada Allah Pak Gus. Terus nggak ada istilahnya pekerjaannya kita lupakan semua, ini kita lupakan. Enggak seperti di sini, sampai di sini eling penggawean. Alhamdulillah. Gitu. Oke Pak, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Semoga Abah Jatmiko menjadi haji yang mabrur. Amin, amin ya rabbal alamin. Ustadz, tadi Abah Jatmiko mengatakan kalau waktu berada di Tanah Suci Mekah itu pernah didatangi sama anak kecil yang wajahnya hitam, menggaruk-garuk telapak kakinya untuk membangunkan sholat tahajud. Kira-kira pertanda apa itu, Ustadz? Ya, itu insya Allah Allah mengirimkan anak tersebut yang dari Afrika tersebut, padahal kan nggak kenal Pak Gus ya. Iya. Orang Afrika dan sama sekali dengan Abah Jatmiko itu kan nggak kenal. Tapi justru anak itulah yang membangunkan Abah jam 2 dini hari untuk bisa sholat tahajud meskipun dalam kondisi fisik yang sangat payah Pak Gus. Iya. Itulah Allah Subhanahu Wa Taala mengirimkan si anak tersebut dari Afrika tersebut untuk membangunkan Abah Jatmiko untuk bisa melaksanakan ibadah sholat tahajud meskipun dalam keadaan berat. Dan justru ketika ibadah dilaksanakan dalam kondisi demikian, dalam kondisi yang payah, dalam kondisi yang berat, itulah menurut hemat saya mungkin daripada di sholat tahajud yang sebelum-sebelumnya dilakukan Abah itu, mungkin yang itu bisa 100 kali lipat pahalanya. Karena kondisinya sudah payah dan tidak memungkinkan untuk menjalani sholat tahajud. Tapi justru dengan cara seperti itu Allah SWT memberikan kekuatan. Itulah yang dinamakan hidayah. Itulah yang dinamakan inayah, pertolongan dari Allah SWT yang tidak bisa disangka-sangka oleh manusia. Begitu bagus. Terus Ustadz mengatakan tadi kalau bapaknya jenengan waktu ke Tanah Suci Mekah tahun 1997 ya? Iya betul. Pernah mengalami hal yang demikian itu ya? Iya, alhamdulillah. Kalau bapak saya itu zamannya Pak Harto dulu bagus. Iya. 1997 sebelum Pak Harto jatuh itu. Kalau ibu saya 1998. Bagus. Nah, bapak saya almarhum pernah bercerita sama saya ketika beliau sudah tiba di tanah air. Itu cerita begini bagus. Jadi suatu ketika di Masjidil Haram, ketika bapak saya berzikir setelah usai menjalankan sholat fardu, itu almarhum bapak saya itu pernah bercerita tiba-tiba. Jadi tidak ada diduga-duga bagus. Tiba-tiba ada orang tinggi besar yang pasti bukan orang Indonesia yang pasti, karena orang seperti itu kemungkinan hanya orang Timur Tengah. Dan orang Timur Tengah pun nggak mungkin melakukan itu karena nggak kenal. Tiba-tiba bagus, langsung di depan almarhum bapak saya itu langsung baca ayat bagus, yaitu di surat Hamim As-Sajdah itu.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Jadi Artinya? maksud ayat itu begini bagus. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Ketika seseorang itu mengucapkan bahwa Allah Tuhanku, gitu bagus ya, Allah Tuhanku. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu, kemudian istiqomah, konsisten, tetap berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu, maka Allah menurunkan malaikat dan malaikat itu berkata bagus. Allah takhafu, wahai manusia, kamu jangan takut. Wala tahzanu, dan kamu jangan susah, kamu jangan duka cita. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan beri kabar gembira kepada manusia bahwa mereka akan dimasukkan surga. Tapi dengan catatan itu bagus, harus mendeklar, harus menyatakan bahwa kita ini adalah benar-benar seorang muslim. Tapi tidak hanya sekedar ucapan bagus, jadi harus konsisten dijalankan diejawantakan dalam perilaku sehari-hari. Jadi sholat fardunya harus dipenuhi, puasanya harus lengkap, gitu. Zakatnya harus lengkap, kalau dia kaya harus bayar zakat mal, gitu. Sama tetangga juga harus baik, gitu ya. So agama ini harus seimbang bagus. Jadi tidak hanya hubungan kita dengan Allah vertikal, tapi juga horizontal. Jadi kalau kita cuma sholat kita khusyuk tapi sama tetangga pelit, itu ya nggak menjamin kita masuk surga. Sebab di surat Al-Ma'un itu kan jelas bahwa celakalah orang sholat siapa? Yaitu orang-orang wailul musallin, kan begitu dikatakan Allah. Wailul, celakalah orang-orang sholat. Siapa orang yang celaka? Alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang yang lalai dalam sholatnya, dan seterusnya, termasuk wa yamna'unal ma'un, itu di surat belakang itu, di ayat belakang, yaitu orang-orang yang nggak mau nolong orang lain. Tetangganya susah, dia nggak mau tahu, tetangganya butuh bantuan, dia tutup mata, tetangganya banyak utang, dia nggak mau peduli. Itu orang-orang yang itu tadi bagus ya, bahwa meskipun dia sholat fardu khusyuk, tapi dia termasuk orang celaka. Jadi kembali lagi ke cerita bapak saya, almarhum bapak saya tadi, bagus. Itulah cerita yang berkesan, dan itu nggak mungkin seorang manusia, bagus. Saya tadi mengatakan jenengan bahwa di Makkahul Mukarramah, di Masjidil Haram, itu adalah pusatnya malaikat di sana, bagus. Yang setiap hari itu tawaf, tidak hanya malaikat itu jumlahnya 4 kali lipat daripada manusia, bagus. Jadi manusia yang katakanlah penghuni dunia ini 5 miliar, berarti 5 kali lipat 20 miliar itu cuma malaikat. Jadi kalau kita baca buku di pusaran energi Ka'bah Agus Mustafa yang alumni ITB teknik nuklir, itu luar biasa. Jadi Mekah itu bukan tempat biasa, bagus. Bukan tempat kayak di Bali, di Jakarta beda. Atau di mana di Eropa lah, kalau biasanya kan hampir sama, bagus. Kalau kita ke Eropa sama ke Mekah, tapi beda. Disitulah ada, makanya Agus Mustafa menulis buku pusaran energi Ka'bah. Jadi nggak main-main kalau orang di sana. Saya yakin semua orang ya ketika menginjakkan kaki di Masjidil Haram, pasti saya yakin bagus semuanya akan berderai air matanya. Insya Allah pasti itu bagus. Nggak mungkin, bahkan tadi bagus bilang merinding itu pasti bagus. Itu saya kira semua orang, semua umat Islam kalau diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa menginjakkan kaki di Mekah, bisa menginjakkan kaki di Raudhah, di Masjid Nabawi, saya kira insya Allah seperti itu. Makanya bagus dulu, kenapa sih NU lahir 1926? Itu salah satunya itu, karena waktu itu makam Nabi itu mau dipindah, dan itu ada komite Hijaz, Mbak Yasim sama ulama-ulama Indo itu mendatangi Raja Faisal waktu itu agar jangan dipindah kuburan makam Nabi. Sebab kalau makam Nabi dipindah, maka daya tarik Mekah dan Madinah udah nggak ada. Hilang. Itulah sejarah kenapa NU lahir 1926, ada namanya komite Hijaz. Itu bagus. Oke Ustaz, terima kasih.
Iya, bagus. Sama-sama bagus. وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.